Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa wafaqna bittiba'is sunnati wa mulazamatil jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sababan li ihda'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, Darussalam dan Al-Furqan, dan umumnya warga muslimin muslimat Kota Bontang yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu anugerah yang wajib kita syukurin adalah nikmat kesempatan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bersilaturahim, bermuajahah, walau hanya via udara. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah babul bai', bab jual beli. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an begitu banyak menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli. Salah satunya adalah Suratul Baqarah ayat yang ke-275. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara tijarah, jual beli. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya yaitu memberikan penjelasan. Setidak-tidaknya dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita semua, bahwasanya orang yang beriman, kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai setiap kali kita melaksanakan transaksi, apapun transaksinya, termasuk di antaranya adalah jual beli, jangan sampai terjebak ke praktek yang salah. Artinya, betapa jual beli itu begitu penting dalam pandangan syariat Islam. Allah, Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita. Pertama, setidak-tidaknya makna dari ayat ini, Allah memperbolehkan jual beli atas atau pada dua orang bai' dan mushtari, penjual dan pembeli. Tentu yang dibolehkan itu adalah menjual barang-barang yang memang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Artinya, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, tidak menutup kemungkinan tidak sahnya jual beli itu karena mabeknya, karena sesuatu yang diperjualbelikan. Maka di dalam agama, di dalam syariat kita ada tuntunan.
ada syarat-syaratnya mabi yang bisa diperjualbelikan. Tidak semua sesuatu itu bisa diperjualbelikan. Kalau memang pandangan syarak, pandangan agama itu haram diperjualbelikan, kita nggak bisa berdalih, aku kan tidak mencuri. Yang penting aku kan membeli. Kata yang satunya, yang penting aku menjual. Tidak sederhana itu. Ada hal-hal tertentu yang memang menjadi tuntunan dari syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiknya, mushtarinya, mabiknya, ada syarat masing-masing. Setidak-tidaknya untuk baik dan mushtari, penjual dan pembeli, kata dalam ayat tadi itu antarodin, saling legowo. Ini salah satunya, saling legowo, tidak ada unsur paksaan, ya juga mukallaf. Apa mukallaf itu? Akil baligh. Itu syarat-syarat dalam jual beli. Nah, dalam hal yang lain, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, antara baik dan mushtari sebetulnya ada hak khiyar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang khiyarul majlis. Khiyar yang diperbolehkan oleh syariat kepada pembeli atau penjual selama yang bersangkutan masih belum berpisah, selama masih dalam majlisul aqdih. Kalau bahasa hadisnya Rasulullah SAW, hadis yang diceritakan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, kata Rasulullah SAW, al-mutabayi'ani, orang yang jual beli, kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi malam yatafarraqo. Kata Rasul, orang yang jual dan membeli, penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak khiyar. Khiyar itu apa? Hak untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya. Tapi dengan catatan dalam hadis ini, malam yatafarraqo, selagi orang atau pihak penjual dan pembeli ini belum berpisah dari majlis itu. Artinya jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, memang dalam hal tertentu mabe itu bagi mustari atau baik, bagi penjual atau pembeli mempunyai hak. Haknya apa? Transaksi ini dilanjutkan atau batal. Boleh. Itu syariat memberikan peluang ke sana. Ini kaitan dengan khiyarul majlis. Walau nanti dalam bab yang lain ada khiyar syarat, ada khiyar aib, khiyar yang diperbolehkan oleh syarak, oleh syariat yang berkaitan dengan aibnya barang yang diperjualbelikan. Tetapi setidak-tidaknya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, kita ingin membahas betapa bagi mushtari maupun baik penjual maupun pembeli sama-sama mempunyai hak untuk meneruskan transaksinya atau membatalkannya. Walau dalam realita kadang-kadang nggak seperti itu. Praktek yang kita terima kadang-kadang tidak seperti itu. Ada kalanya pihak penjual yang ngotot. Pokoknya karena sudah jadi transaksinya harus jadi. Atau sebaliknya, pihak pembeli yang ngotot. Pokoknya harus jadi, nggak pakai pokok-pokoknya. Agama memberikan peluang kepada kita, penjual dan pembeli itu untuk khiyar. Tentu khiyar yang dimaksud adalah selagi katakanlah mabik yang diperjualbelikan sesuai dengan apa yang ditransaksikan. Kalau nggak sesuai tentu pasti sudah batal transaksinya. Ini adalah barangnya sesuai.
sesuai. Tapi mungkin dalam hati masing-masing, apakah si penjual atau si pembeli ada rasa yang kurang nyaman, ada keraguan-raguan. Enggak wis, rasito wis. Tak tuku meneh aku. Nah, ketika di dalam hati muncul rasa seperti itu, sekali lagi syarak memberikan peluang kepada mereka berdua untuk khiyar. Dari sini, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah, bisa kita simpulkan betapa syariat sangat memberikan tuntunan kepada kita yang luar biasa, khususnya masalah jual beli. Hati-hati, kita perlu hati-hati lebih-lebih di era yang seperti sekarang. Ada jual beli online, ada jual beli A, B, C, dan E. Itu perlu banget kita perhatikan. Tapi setidak-tidaknya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan betapa agama kita sangat luar biasa. Memberikan peluang kepada kita untuk bisa jual beli dengan cara yang luar biasa juga. Yang sehingga insya Allah barang yang kita terima, barang yang kita jual betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat. Yang sehingga kita terhindar dari makan barang riba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah, maunah kepada kita, yang sehingga harta yang Allah berikan kepada kita senantiasa menjadi harta yang barokah. Harta yang barokah itu adalah harta yang semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung dari harta-harta yang berbau syubhat, apalagi haram, termasuk diantaranya riba. Karena harta yang sedemikian itu, harta yang demikian itu yang bisa menjadi penyebab kita semua kurang semangat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, maunah kepada kita semua. Hadanallah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.